seumpama ini plus, jadi polanya ini persis seperti Gading Satrio. Jadi kalungnya juga mundur, telingane malah lebar. Lebih bagus ini ketimbangannya Gading. Pasung ini sudah mluwur nyadil. Special edition. Limited edition. Limited edition. Ini adalah induknya Cempe itu. Lek dari sini kita ngomong nih breeding, Pak Kuber ya. Kita ngomong nih breeding kambing Etawa. Yang jelas kan kalau kita ngomong nih satu yang kita dapat, kambing ini keluar istilahnya poin plus. Kita keluar anak super, cuman warnanya saja kepala merah, tapi tidak masalah. Seperti ini Pak Kuber, kita kalau ngomongnya breeding ya. Jadi untuk motif telinga, untuk telinga cempenya tadi, ini motifnya di pejantan. Di pejantan. Iya. Panjang, lebar, cuman kerapiannya ada di induk. Masa apa? Induknya kupingnya walaupun ciut, walaupun kupingnya kurang taplek tapi memes. Memes ya. Nah makanya kalau saya tuh misalnya untuk menjodohkan breeding itu seperti itu di peternak. Jadi supaya apa? Bisa keluar kambing yang istilahnya bisa kita suguhkan di event kan gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peternak kambing Kaligeseng dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami channel Kaki Potong Farm, yang mana di sini kami selalu mengupdate untuk sarana edukasi, motivasi dan informasi. Dan kali ini setelah kita tadi berbincang banyak tentang pekerjaannya Pak Kuber yang dahulu di rantauan, sekarang sudah pulang untuk mengolah usaha lagi di desa. Nah tadi setelah kita berbincang-bincang banyak tentang masalah usahanya yang satu di kolam, sekarang kita mau melihat bahan breeding dari Kuber di sini. Nah, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen dan share. Jadi nanti seperti apa kiat-kiatnya breeding, dan di sini juga sudah ada cempe yang bagus dengan kadar pejantan yang sangat istilahnya bukan kambing kontes. Jadi bisa nanti istilahnya buat referensi dari teman-teman istilahnya untuk breeding ke depan. Ya, selamat siang Pak Kuber. Selamat siang. Ini kesibukannya sih ngedot cempe. Iya, jadwalnya ngedot cempe ini, Pak. Amet, saya Pak Kuber. Ini cempenya umur berapa Pak Kuber? Yang ini 3 minggu, yang merah ini 3 minggu. Yang ini 2 minggu. Yang seminggu ini 2 minggu. Ini 3 minggu. Pas tanggal 6 kemarin. Ini sayang kandang ini. Lek cek rada kurang api. Mesakne aku. Nah, ini teman-teman. Jadi dari breedingnya Pak Kuber yang kemarin istilahnya di sini punya anak mahkota raja. Super kemarin lahirnya cuman belum rezeki. Di sini lahir lagi satu calon jantan. Yang ini induknya dari saya beli berapa Pak Kuber dulu? 12,5. 12.500.000. Dan induknya itu dulu juga ada keranda-kerandanya dari Jagat Satrio. Kalau tidak salah itu dari kerandanya Selo Jagat. Nah, di sini kita silangkan dengan jantan dari anak Gading Satrio tinggalan waktu di kandang saya. Jadi cempe ini keluar jomek sayang kepala merah. Nah, ya aneh itu, Pak. Ya, walaupun ini induknya juga plus ya. Induknya ini hitam. Plus. Jantannya hitam, kepala hitam merah. Plus, tapi alhamdulillah juga kepala hitam plus, cuman kok di sini keluar kepala merah. Tapi kalau ini seumpama ini plus, jadi polanya ini persis seperti Gading Satrio. Jadi kalungnya juga mundur, telingane malah lebih bagus ini ketimbangannya Gading. Pasung ini sudah mluwur nyadil. Special edition. Limited edition. Limited edition. Jadi kalau cempe itu ini umur 3 minggu. 3 minggu sama iya, gede nih 3 minggu. Ya anak tunggal mungkin, Pak. Tunggal. Iya.
Iki rencananya iki didol apa tinggi maskot Pak Uber iki? Lek didol aku ya panggah wani nukul Pak Uber. Anu sudah dijenengne Abang. Oh, jeneng Abang. Iya. Iki jenenge namanya Wulung Satrio. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi ini namanya Wulung Satrio sesuai dengan desa. Wulung juga desa Tirta Wulung, desa Benda Wulung. Kolam renang jenenge Tirta Wulung. Ini kambingnya namanya Wulung Satrio. Wulung Satrio. Ini kalau boleh tahu Pak Uber, sedikit boleh tahu dari arti Wulung Satrio nih Pak Uber. Nah, Wulung itu ya Wulung itu kan Garuda. Oh, dari maknanya? Iya. Burung Garuda. Burung Garuda berkembang sayap. Oh, sayapnya berkembang. Iya. Satrio itu istilahnya ya Satrio. Satrio. Iya. Cara ngomongnya pendekar. Pendekar. Iya. Dari mbahnya ini kita ambil namanya Satrio, iya. Jagat Satrio masanya. Jagat Satrio. Jadi ini anak dari cucu dari Gading Satrio, iya. Gading Satrio anaknya Jagat Satrio. Jadi di sini diambil dari namanya ko mbahe, ko bapakne. Iya. Terus ko mbahne bapakne berarti. Bapakne Satrionya. Satrionya. Jadi iki jenenge Wulung Satrio. Wulung Satrio. Ya, semoga nanti ke depannya dengan nama yang bagus ini bisa istilahnya membentuk karakter kambing yang juga nanti menjadikan brand atau maskot di kandangnya. Fame dalam terbentuk nih Fame, jenenge Fam. Wulung Fam. Wulung Fam. Wulung Fam. Tapi belum jadi. Belum jadi. Ya teman-teman ini Wulung Fam. Rencana ke depan ini memang buat brand di kandang ya. Sini. Jadi Wulung ini Fam. hasil breedingannya Pak Gober. Iki tak wanti-wanti iki lek ngopeni kudu rodok setiti karo ngati-ngati ben mati kayak sing biyen. Ya, ujiannya berat ini. Awalnya Mbah tidak mau minum sampai dipondong, digendong. Cara sing biyen iku anake mahkota raja iku urip. Wah, ya sekarang kira-kira ya wis midak-midapi Pak Gober ya. Masanya dulu anak mahkota raja telinganya seperti ini juga ya. Seperti itu seperti juga. Ini juga pasung dulu juga mluwur, ekor juga berdiri, pola warnanya dulu juga ngalungser seperti ini. Tapi agak ke depan sedikit. Tapi hitam, kepala hitam. Jadi anaknya mahkota raja dulu memang lahir yang paling super di kandang ini dari induk dari saya kalau nggak salah 15 juta apa berapa? Iya, 17,5 sudah kawinan. 17,5 kawinan itu anak dari Tembong. Iya. Terus kalau jantannya ini nanti bisa kita lihat teman-teman. Jadi kita bisa untuk referensi bahan breeding. Jadi kita lebok nih. Masalahnya kalau cempe di tok nih, ini mesti ngasin Pak Gober. Nah, ngasin kok biasanya cacingan. Yang itu juga ada itu bah 2 bulan. Yang iki Mas. Anaknya Gading Satrio. Ini sing loro ki. Ini 1 minggu. Iki anaknya sing ndi sing iki? Ini itu yang utara. Sing lor dhewe. Yang utara. Yang ini babon sing susune trouble. Iki, Bah, yang Gading Satrio, Bah, juga. Oh ya, bentar. Sing induk iki endi, Mas? Induknya ini. Nah, ini teman-teman, ini induknya dulu dari saya beli 12.500.000. Ki kupingnya mek ciut ya, Mas ya? Oh, lebur apa ya? Tambang. Ya. Jajal ditokne. Jadi induknya seperti ini teman-teman. Dia telinganya juga kurang, istilahnya juga kurang Pak Uber ya. Iya. Ya sih rada nyentang, lincip, bonggol. Terus pola warnanya yang ini. Lambian sampean kok wani nuku larang Uber nggonku. Ya, apa beling? Pertama beling dan 2 yakin Abah Sapik tidak njelumus nih, tidak melondrong nih. Keyakinan. Nah, ini belinya 12,5 juta dari saya. Nah, kambing ini dulu di kandang tak jual juga nggak laku-laku sebetulnya Pak Buber. Oh, tak kira majer, Bang. Enggak, masalahnya gini. Iya. Kambing ini sudah di sini kan lama juga itu. Ya. Yang lain itu sudah beranak. Iya. Ini belum beranak, tapi dengan kesabaran jenengan nanti juga keluar kambing juga istimewa Pak Buber ya. Nah, tak tok nih, tok. Ya. Wah. Ayo. Nah. Nah, ini adalah induk dari cemple kepala merah. Jadi kalau kita amati breedingnya, induknya ini telinganya sebetulnya pongkolnya kurang Pak Gober ya. Terus juga lancip, bonggol. Tapi ngopo anak iso gepak Pak?
kuping yuk klewer-klewer. Klewer-klewer rombo. Ini adalah induknya cempe itu. Lek dari sini kita ngomong nih breeding, Pak Gober ya. Kita ngomong nih breeding kambing Etawa. Yang jelas kan kalau kita ngomongnya satu yang kita dapat, kambing ini keluar istilahnya poin plus. Kita keluar anak super, cuman warnanya saja kepala merah, tapi tidak masalah. Kalau ini pun dibawa ke kontes pun, kalau ini dirawat dengan bagus, ya insya Allah masih masuk di nominasi di angka 10 besar sampai 5 besar. Tapi kalau rawatannya benar bagus, ya kira-kira bisa istilahnya menggeser kepala hitam. Gitu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, tergantung perawatannya jenengan gitu. Ya. Satu itu kita kalau breeding kambing Etawa yang kita dapat kalau kita beranak plus, yang jelas kalau kita beranak sudah poin, harganya induk jelas gratis. Terus aku nuku kira 1,5 juta, wani wabar aku ya. Balik nerkon induk. Itu teman-teman. Satu kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita poin yang jelas itu dari sekali beranak sudah kembali modal. Nah, istilahnya satu itu. Kedua nih, kalau kita ambil susunya, ya toh, dengan kualitas ambing yang seperti itu, rata-rata kambing ini kalau saya prediksi antaranya 1,5 sampai 2 liter. 2 liter dapat. 2 liter dapat toh. 2 liter. Nah, kalau kita dari segi ekonomisnya yang jelas itu per hari dia sudah menghasilkan uang. Iya. Nah, semua cempe itu kita dot pakai susu sapi. Ditambah istilahnya vitamin atau apa juga sudah bisa. Jadi nilai plusnya di sini teman-teman. Kalau kita breeding kambing Etawa ras kali gesing. Jadi tidak semata-mata breeding itu istilahnya kita mengeluarkan bagus. Tapi ini kalau ini sudah rezeki yang jenengan. Masalahnya kemarin ibaratnya kan rezeki yang tertunda. Anak mahkota raja dengan induk yang itu. Enggak, Pak. Kan mati semua, jantan dan betina ya, induknya yang itu dulu. Jadi itu sekarang masih belum produksi. Iya, hamil tapi jadi, hamil. Cara ngomongnya iki tukone mbiyen 17.500.000 konggonku, waya iki saiki wis garek badan turah duit, tapi iki sik urung iso bati. Iso bati, ya. Jadi sik proses lagi, butuh kesabaran lagi. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran bahwa kita itu tidak semata-mata breeding itu langsung jadi. Nah, seperti yang dibicarakan seperti yang dibicarakan tadi sama jenengan, semua itu proses. Seumpama jenengan masih pertama kali ngingu rawat kambing ini keluar langsung bagus. Cara ngomongnya itu tadi ngomongnya dari sekolah diambil dari segi langsung SMA, sisi SD, SMP, kita itu belum SD, belum tamat, belum ditamatkan SD, langsung kita sudah ke SMA, kuliah kan gitu. Jadi dari sini Pak Gubernur ini juga menyadari semua itu proses. Tapi ya dengan kita itu breeding, makanya kita itu tidak bisa untuk breeding itu di kalkulator 1 tambah 1 2. Jadi kalau kita itu benar-benar dinikmati prosesnya itu seperti apa, dinikmati cara merawat cempe seperti apa, cara merawat kambing seperti apa, cara ngaweknya seperti apa. Kadang orang pemula diri pun nitani wedhus bayi pun seurung ikan Pak Gober kan ngono ya. Betul. Jadi di sini juga ada istilahnya poin plusnya. Ini masih induk 1. Jantannya nanti juga tak keluarkan. Jantannya seperti apa? Induknya tak berenah ya, Pak. Induknya tak masukkan lagi. Nanti kita keluarkan jantannya kayak ngopo tuh anaknya gadingku. Nah. Yo. Nah, kita lihat jantannya anak gading. Anak gading satria iki ya tuku konggonku ya larang hitungane iki. Barang rusak, Bah ya. Barang rusak ya larang, Pak Ber ya. Hanya perlu nyali aja. Nyali karo keyakinan. Cek. Nah, ini teman-teman, ini jantan ini dulu Pak Gober beli dari saya, kalau tidak salah ini 17.500.000. Iya. 17.500. Ini keadaannya rusak total. Sampai sekarang pun makannya mulai gemuk sedikit. Nah, susut lagi. Centangkan aja. Nah, kalau kita amati dari telinganya pejantan ini juga tidak rapi. Nah, telinga pejantan tidak rapi.
koyok gading. Cuman ini rodok duwe mekar. Nyeprok. Ngopo anake kok iso klemer-klemer kandel. Jadi kalau motifnya telinga itu anakannya memang di pejantan. Jadi seperti ini Pak Gubernur, kita kalau ngomongnya breeding ya. Jadi untuk motif telinga, untuk telinga cempenya tadi, ini motifnya di pejantan. Di pejantan. Iya, panjang, lebar. Cuman kerapiannya ada di induk. Masa apa? Induknya kupingnya walaupun ciut, walaupun kupingnya kurang taplek tapi memes. Memes ya. Nah, makanya kalau saya tuh misalnya untuk menjodohkan breeding itu seperti itu di peternak. Jadi supaya apa? Bisa keluar kambing yang istilahnya bisa kita suguhkan di event kan gitu Pak Uber. Walaupun jantan iki lek ngomongin mbiyen sikile ek Pak Uber ya. Sikile ek. Saya sik kalingan sikile iki mburi ek ngarep iki deglek ngene mbiyen. Jadi ngarep iki mbiyen deglek ning nggih mburi teman-teman. Jadi enggak kenceng sikile enggak simetris dulu. Jadi jantan ini adalah tinggalannya gading satrio yang ada di kandang saya waktu di kandang saya. Jadi lek ngomongin mbiyen tuku wedhus iki lek wong enggak ngerti wedhus ya ndak wani 17,5 juta. Lek cara ngomongnya diukur-ukur biasa paling 5.000 6.000. Iya. Iku pun wong tuku 5.000 roh nyawang sikile karo dengkleng yo ndak gelem pisan. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kita istilahnya analisa breeding. Kalau kita belum tahu sebetulnya barang itu seperti apa, prosesnya seperti apa, kedepannya seperti apa. Kalau kita itu breeding tidak istilahnya mempunyai analisa yang jelas itu blondrong itu ya. Betul. Tapi kalau kita itu breeding, kita punya analisa, satu, kita sudah bisa menganalisa. Keduanya, kita istilahnya untuk breeding itu mempunyai pendamping yang benar. Ya, seharusnya sebetulnya itu kita cepat. Ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai pendamping yang benar, rata-rata breeding itu juga lama akan menghasilkan kambing yang berkualitas. Tapi kalau kita itu breedingnya itu satu, kita juga bisa analisa sendiri. Keduanya kita juga mengamati dari pendamping kita, yang jelas itu pendamping lek ngarahnya bener, yang jelas anaknya mesti bener. Tapi lek pendamping lek ngarahnya kelaru, dia terus kelaru terus. Jadi pengalaman seperti itu memangnya ya rodok suwi Pak Gubernur. Lek pemasaman dhewe ngamati ngono ya rodok suwi. Ngamati dhewe dengan analisa sendiri loh. Tapi kalau kita di sini istilahnya ada pendampingnya, saya seperti mendampingi jenengan untuk beternak walaupun setiap saat tidak bisa mendampingi loh. Kadang juga di WA slow respon. Kadang lo di WA Pak Gubernur ya slow respon. Peternak lain pun sama, memang juga ada. Saya sendiri pun kadang kesibukan. Satu nggih ngomah nopo tamu arep terus nonton HP ndak penak. Jadi di sini cuman saya sendiri pun di peternak memang cuman memberikan bahan-bahan untuk breeding. Selanjutnya seperti yang dibilang Pak Gubernur tadi dibicara kita di kolam itu, kita berinovasi sendiri. Jadi kita mengembangkan sendiri. Biar apa? Peternak itu nanti ke depannya kalau kita bisa berinovasi sendiri dengan pengalaman seperti ini, akhirnya mancepene pikiran kita itu benar-benar tertancap benar gitu. Tapi kalau peternak itu istilahnya terus kita loloh, tidak bisa berinovasi, sampai kapanpun tidak akan berhasil, tidak akan bisa kan gitu Pak Gubernur ya. Jadi seperti teman-teman pejantannya kepala merah tadi. Nah di sana juga ada induk yang dulu sangat ekonomis sekali. Beli induk dari saya itu 10 juta kalau nggak salah. Iya, bawa 10 juta bawa cempe bancet 2. Tapi cempenya jadi api nih kenean. Jadi jemoko. Nah terus yang ini masih doro Pak Gubernur ya? Iya, ini yang 1 minggu sama 2 minggu tadi. Iki berarti kan sing kupingnya elek-elek iki. Iya, cuma susunya sedikit. Oh, susunya trouble Pak Gubernur? Iya, waktu beranak malam jam 2 pagi itu mentol. Terus tak kasih air hangat terus iki sebetulnya Pak Gubernur. Tak kasih salep. Sama di Gosanek ya. Gosanek ya. Terus ekore kayake dilubung laler. Iki terus kalau bisa itu dicuci pakai air hangat, dicewoki lah istilahnya wong. Terus nanti setelah kering disemprot Gosanek supaya lalat tidak mendekat. Jadi masalahnya kan kondisi sekarang di sini di wilayah kita kan rodok
lembab. Makanya apalagi kandangnya ini di bawahnya tidak digali itu. Jadi ini kan masih kandang sementara Pak Gubernur ya. Jadi nanti dibuatkan lagi di situ kandang yang bagus, fondasi sudah siap. Sampai sana rencana ke depan kan kita membuat edukasi Pak Gubernur ya. Jadi nanti juga ada kambing yang bagus. Mohon doa restu. Kambing yang drewol-drewol. Amin tak dengar ya Pak Gubernur. Jadi semangat jenengan nanti bisa membuahkan hasil dari melalui pejantan sing elek iki, tapi larang. Ya iki kanca-kanca jantan iki lek sampean kon nuku waktu kuwi 5 juta 6 juta mesti moh. Masalah apa kupinge ya mlintir, ya ta. Sikile dengkleng, sikile mburiek, wedhuse urune nemen, urune demel kabeh. Buluk pisan. Masalah ngambil dari peternak juga nggak kerawat, tapi kenyataan sekarang dia sudah istilahnya memperlihatkan istilahnya kualitasnya dia. Jadi pejantan seperti ini yang jelas itu outputnya itu perbaikan. Ya, telinga, pola warna juga ada perbaikan. Telinganya juga ada yang nanti Pak yang dulu ada cemple 2 itu. Oh ya. Jadi itu ekonomis banget induknya, tapi anaknya alhamdulillah. Jadi seperti ini buat teman-teman bisa untuk istilahnya pembelajaran atau referensi untuk beternak. Ayo kita lihat yang satu nih dengan induk sing delosor kupingnya cendek. Nah ini teman-teman, ini dulu induk ini bawa anak ini 10 juta. Cempene kimbian jauh elek gancet. Elek bancet blending-blending delosor-delosor. Cuman iki lek nyukur yo sik ra bener. Sakjane ganteng kudune. Tapi kambing ini juga driwul-driwul. Ini juga turunannya Jagat Satrio. Dari induknya ini walaupun kupingnya nyetantang. Ya teman-teman. Saman delok kupingnya wedhus iki. Kupingnya emang nyetantang. Ndase ya lincip janggut gak gablek. Anakane iki sanaan pertama. Kupingnya ya ombo dawa. Nah, ini keluar lagi sama pejantan itu, keluar lagi cempe 2 ekor. Nah, ini keluar cempe 2 ekor jantan dan betina. Nah, kalau kita amati lagi telingane wis ra padha karo babone. Blas. Nggih, Pak Ber nggih. Telingane wis ndak padha karo babone. Nah, iki pola warnane pun istilahnya seperti ini. Telingane lentur, lipatannya rapi juga ini. Nah, lipatannya rapi, kupingnya lentur pol. Berarti babongnya kupingnya jekiting-jekiting. Tapi induknya itu juga ada lurinya dari Jagat Satrio yang paling jelek. Nah, ikian induknya. Ngomongin induknya pasung ndak gablek ya. Ya. Kimbian Pak Gubernur tukune ya mek 10 juta karo cempe loro. Anaknya 2. Jadi bisa kita amati kalau kita itu ngomongnya breeding, kita ekonomis pun juga lihat sebetulnya kan gitu Pak. Jadi tidak asal beli ekonomis. Kalau teman-teman ngomong ekonomis, kita juga lihat dari ekonomisnya kambing kan gitu. Jadi yang paling tidak harus punya. Ya kalau ekonomis kita harusnya punya luri. Jadi seperti ini nanti terjadinya. Jadi ini juga anaknya cucunya Jagat, ini dari anakannya induk dari saya di peternak itu kalau tidak salah itu dulu namanya Wiro kalau nggak salah Suro. Jadi bapaknya ini namanya Suro, itu anaknya Jagat. Induknya Suro itu saya ngambil dari Kaligesing itu kalau nggak salah dari Pak siapa itu saya lupa, itu dari kerandahnya Sumar. Jadi kalau kita ngomongnya luri-luri ndur sajane sik lurine genep. Cuman terjadine wedhuse elek. Ya ndak ngerti Pak Gubernur seperti itu. Kita istilahnya kan faktornya faktor X. Tapi dari induk elek iki ngetoni anak ya wis luwes. Anake luwih apik saka induk, luwih apik saka pejantan. Cuman yang masih nurun nek satune ekore nyeklek kaya induk. Iya. Iya Pak Gubernur ya. Iya. Iki sing berarti sing jantan. Jadi bisa kita amati untuk pembelajaran breeding di sini. Jadi Pak Gubernur ini juga masih pemula di bidang kambing etawa. Jadi masih belajar.
kandang iki mbiyen ya sik urung ngene aku teko sik gladak tok bekasnya kandang burung. Kandang pitik Pak ya. Jadi ini bukan dulu memang bukan kandang kambing etawa, ini adalah kandang ayam yang istilahnya Sawak Gober disurat jadi kandang kambing kan gitu Pak Gober ya. Iya. Tapi kedepannya nanti ini juga dirubah, ini nanti juga menjadi kandang kambing. Nah, lek wes sandinge sesuk iki kandange apik, kudune kene ya apik. Nah, masanya kan rencana ke depan jenengan kan kita nanti di sini pakai kandang bagus. Nah, kambing di sini ada kambing yang seni, ada kambing perah, kan gitu Pak Ber ya. Rencana ke depan jenengan selain di kolam renang. Jadi seumpama nanti teman-teman atau pengunjung kolam renang itu datang, satu tiket sudah bisa masuk ke edukasi ke kambing. Jadi itu salah satu trik jitune Pak Gober istilahnya untuk mengembangkan usaha di pedesaan kan gitu Pak Gober ya. Jadi dari situ nanti istilahnya pengunjung dari kolam renang itu disuguhkan lagi dengan melihat kambing etawa. Terus cara ngomongnya menikmati susu bisa, belajar meres iso. Jadi komplit. Jadi di sini akan menjadikan salah satu wahana wisata edukasi kan gitu Pak Ber. Jadi rata-rata sekarang sendiri pun untuk orang-orang itu kebanyakan bukan lagi istilahnya kita pergi ke mall, ke mana, ke istilahnya kota-kota besar. Rata-rata orang kota itu malah sekarang itu lebih suka ke situasi pedesaan yang asri, natural, yang masih murni, terus melihat sisi jumlah ternak seperti itu Pak Gober ya. Jadi bisa kita ambil segi manfaatnya dari peternak itu seperti apa. Nanti kita bisa menjelaskan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke sini ternak itu seperti ini, yang notabene nanti bisa istilahnya juga ada ketertarikan untuk beternak. Jadi secara tidak langsung kita itu mengedukasi pengunjung, tapi secara tidak langsung kita juga nanti istilahnya gimana ya? Memberi rangsangan masyarakat untuk bahwa beternak kambing itu tidak rendah, tidak dianggap sepele, tidak murah. Semua dari selalu kita istilahnya bisa berinovasi. Nah, dari peternak kambing ini pun istilahnya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari produk turunannya dari kambing, selain dari breeding kan gitu Pak Gober ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita itu hidup di desa, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi dan kondisi lahan yang ada di desa. Terus kita bisa istilahnya membaca peluang-peluang bisnis yang menjadikan pundi-pundi rupiah yang ada di desa kan gitu Pak Gober ya. Jadi di desa itu istilahnya kita itu lek ngomong nih kesempatan untuk istilahnya mendapatkan membuat pekerjaan itu terus banyak. Mendapatkan pundi-pundi rupiah. Sebetulnya kita tuh kalau boleh ngomong, kita kalau boleh kreatif ya, kita itu bisa kreatif dengan pemikiran pola pikir kita yang terbuka. Kita bisa di sini mencari wawasan di media sosial di desa pun istilahnya kita itu bisa berkecukupan dan istilahnya dengan usaha-usaha yang natural di desa. Yang seperti ini kan kita usaha natural Pak Gober ya. Jadi kita nenek moyang kita dulu cara ngomongin kula mbah-mbah kula ya ternak. Walaupun biyen ternak sapi, wedhus. Tapi yang sekarang itu beternak sendiri pun juga istilahnya sudah mengarah ke milenial kan gitu. Jadi peternak sekarang itu image-nya sudah bukan peternak yang dahulu kan gitu. Kalau peternak kalau peternak dulu kita image-nya wong ngarit itu jelas sambilan ngarit itu dianggap rendah. Wong randuwe penggane ngarit, penggane buluk lebus karo pesing. Penggane esuk nimpal tletong karo ngedusi sapi. Duwite mesti sithik. Tapi sekarang lek wong ngarit iku ndak iso dipandang sebelah mata kan gitu Pak Gober. Nah kita istilahnya kalau kita lihat di sini saja, cara ngomongnya regone cempe abang tok kaya. Cara ngomong cempe abang tok kaya, oleh otak gowo. Aku enggak ngebang-ngebang sampean dhewe. Aku dhewe baratara cara ngomongnya kan nuku balikne regone induke ya wani. Tapi jenengan kan masih istilahnya di sini satu buat penyemangat jenengan breeding, wah iso ngetokne apik.
walaupun jenengan analisa ke musik godak gathuk lho ya. Iya. Maksudnya si godak gathuk itu kudus biyen kan urung ada analisa ki jantan kita jujurnya jantan ini belum ada. Iya. Cuman dari sayanya sendiri pun mengarahkan jantan iki Pak Uber sama Damel. Nanti insya Allah juga menuruni turunan yang bagus kan gitu toh. Tapi kenyataan sekarang sudah dia itu menampakkan jati dirinya, dia bisa mengeluarkan kambing yang mempunyai kualitas di seni kan gitu Pak Ber ya. Ya mek sayang rupane ndak sabang. Iya. Cara ndasine ngalungser. Ya iku kemungkinan yo ndak 15 juta. Yang ini, Pak, anak yang cemple-cemple itu. Ini dulu cempe-cempe anaknya induk ini bawa dari saya. Jadi 3 ekor induk. Kemudian rego 10 juta. Iki dadi lanang jemoko ki yo krandhe jagat satria. Walaupun ala-ala ngene ya wis pantes dadi breeding. Ya dia ndak ngerti sesuk nukuli kok kuwi ya ndak roh. Kan gitu Pak Uber ya. Iya. Jadi urune yo ndriwul, pola warnane yo favorit, pasunge kumbian iku telosor. Terus awake mbiyen tipis, Mas aku. Tipis bancet ngono wedhus iki. Tapi nek kene bosen dadi gedhe. Nggih, kula ngaget delok Pak Uber. Tak maksud kok wis dadi ngene. Ya, kalau kita boleh ngomong, kita belajar di sini yang namanya luri. Iya. Itu yang jelas itu tetap membawa. Jadi walaupun cilikane mau hasil bagus ya luri 80%. Iya, jadi selain perawatan yang jelas itu luri juga harus istilahnya kita amati betul. Jadi kalau ngomong nih iki dhewe pun cara ngomongin biyen saya sudah mengarahkan Pak Gober kita beli induk anak itu 10 juta. Yang jelas dari 10 juta. Saso lek anak iki gede dadi jemoko didolne ndandane payu 7.000 induke megon dhuwit 3.000. Itu gambaran kita kos terendah saja. Induk garek 3.000. Induk dikawinne meneh metu loro. Wis bati. Lek iki loro ki 7.000 kira ndak entuk. Tapi kan analisa saya kan dulu waktu jenengan beli kan seperti itu Pak Gober ya. Jadi kita beli induk satu dengan 2 calon jantan 10 juta. Kalau saya ngekir itu nanti anakannya jemoko didol penak-penak amang pasar 3.500 dadi dhuwit 7.000. Induke mek gon dhuwit 3.000. Induke dikawinne meneh, susune kena diperes, anakane kena didol meneh sudah bati. Jadi kalau saya hitungannya simpel saja. Jadi nggak usah kita terlalu muluk-muluk kan gitu Pak Gober ya. Iya. Pak. Betul itu, Pak. Nggak terlalu muluk-muluk. Jadi kalau kita hitungannya terlalu muluk-muluk, yang jelas itu nanti piye ya nyawang dhuwur tok ayo klilipen akhirnya Pak Gober. Jadi kita juga harus istilahnya menganalisa itu secara analisa yang masuk gitu Pak Gober ya. Jadi nggak usah kita analisa muluk-muluk sesuk cempene payu 10 juta, payu 15 juta. Atas betul, Anda salah untuk ya. Jadi kita tidak terlalu berekspektasi di sini. Jadi kalau kita ngamati seperti ini, breeding kambing etawa itu sudah istilahnya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah bukan dari hasil peranakannya saja. Kalau kita ambil susunya juga sudah mumpuni. Kalau istilahnya iki walaupun ngomongnya orang kelas seni Pak Gober ya, iki digedekne meneh, didadekne puel, didol kelas daging ya. Yang jelas itu ndak oleh 5 juta. Batono kan gitu Pak Ber ya. Jadi kita ngomongnya sing paling penak nggak sah angel-angel. Ngomong iki digedekne meneh sesuk dadi gedhi. Dadi gedhi didol didol besaran sing jelas nggak oleh 5 juta. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita itu hitung-hitungannya sangat mudah sekali. Cuman iki lek nyukur kleru aku. Apa sih belajar Pak Gober ya? Enggak ndelok tutorial awake dhewe kira ya. Belum lihat ya. Tapi enggak apa-apa. Ini istilahnya beternak kalau seperti ini kan belajar sendiri. Walaupun nyukure ki kleru ya petak-petak kudune ndase ketara mblur dadi ndase ndlosor. Asline iki kudune mblur ngene kudune iki. Iki kudune lek dicukur ki ndak dicukur potong Pak Gober. Sing iki dipotong iki. Lho ndak. Jadi iki kalau dipotong. Nah, iki malah samantekno teko kene. Dadi iki ndase malah ketara ndlosor ngene Pak Gober. Walaupun potongan rambut tukul. Nah, walaupun nek cara ngomongnya didemok ndase iki. Nah, iki bunter kanca-kanca. Nah, nek didelok ndase ngene bunter. Dari teksturnya tulangan kepala. Cuman iki gare ketorane ndlosor iki. Lah iki rambutnya dientekno. Lah kene malah dingenge. Tapi enggak apa-apa jenenge wong belajar ku kleru. Wong kleru ku biasa, sesuk bener dhewe. Iya. Ya sesuk. Sesuk rambut ki ya tukul dhewe. Potongan kopral.
Karena dipotong kayak tentara lagi Cep. Ayo tuh Cep. Jadi seperti ini teman-teman. Ini di peternakannya Pak Gober. Ini memang juga Pak Gober masih sangat juga di bidang etawa juga masih pemula sekali ya. Banget. Jadi di sini cuman ada niatan ya, alhamdulillah di sini juga mengeluarkan cempe yang istilahnya 1 ekor sudah bagus. Jadi rata-rata kalau kita itu breeding jangan berharap istilah walaupun punya pejantan bagus terus tuku wedhus mana apik-apik kabeh. Yang jelas itu dari beberapa peranakan yang jelas itu mesti ada 1, 2, 3 yang kualitasnya bagus. Jadi kita bisa ambil sisi positifnya di situ. Nah, di sini Nun sewu Pak Gober, untuk jenengan kira-kira saran-saran untuk peternak pemula lah istilahnya, jenengan yang juga pemula. Itu saran-sarannya seperti apa Pak Gober? Ya, saran-saran saya gimana ya? Wong masih pemula saya tidak berani kasih saran, cuma ya dari pengalaman jenengan lah. Iya. Ya. Artinya untuk pemula itu harus seperti inilah. Kita jangan terlalu spekulasi mimpi yang tinggi dulu. Artinya kalau kita niatnya dari pemula ya kita berani tidak salah memelihara yang kelasnya ekonomisan, tetapi diikuti dengan proses yang betul-betul ya. Dan lebih penting selalu yang minta saran pada ahlinya, itu penting. Itu pemula harus ada pendampingan, karena memelihara kambing itu tidak bisa otodidak bisa, tetapi harus waktunya juga lama kalau kita otodidak. Nah, tapi kalau kita ada pendampingnya, kita ada kiat-kiatnya dari pendamping, dari itu kita bisa memangkas waktu. Satu, kedua kita juga bisa memangkas dari modal. Tapi jenengan teman-teman jangan patah semangat, jangan pesimis, mencoba bagaimana nilainya sedikit atau murah belum tentu juga, ternyata kita sudah bisa buktikan dengan indukan yang tadi hanya segitu, kualitasnya ya ada perbaikan dari. Ya, jadi kalau jenengan tuh beternak kira-kira berapa bulan Pak Gober sampai saat ini? Puasa ya, gitu. Puasa kemarin sampai sekarang 6 bulan, 8 bulan. 8 bulan ya. Iya. 8 bulan. 8 bulan sekarang sudah ada cempe 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ada cempe 6. Iya. Terus iki wis gede. Jadi di sini cara ngomongnya dari keuntungan sebetulnya kita sudah ada untung, ya. Tapi cara ngomongnya dipangan rong kena kan, ya. Gitu Pak Gober ya. Ya. Jadi kita masih menikmati prosesnya dulu. Ini nanti untuk pengembangan berikutnya kan gitu toh. Jadi nanti kalau saya sendiri pun di sini juga nanti kita seleksi yang mana yang harus istilahnya rawat kembali, yang mana yang harus ditinggal di kandang. Jadi untuk peternak saya memang rata-rata seperti itu. Jadi tidak serta-merta istilahnya semua itu harus ada keuntungan lebih kan gitu Pak Gober ya. Jadi dari setiap kambing itu beranak memang berbeda-beda. Makanya di sini Pak Gober sendiri pun walaupun pemula, zaman semono ya sik rada manek-manekne tuku wedhus konggonku rega 17,5 juta. Itu nekat. Nekat ya. Iya, tapi yakin. Tapi dibarengi dengan induk-induk yang standaran kelasnya harga sekitar 4 juta 5 juta. Iya. Jadi akhirnya dari induk yang harga 17 juta setengah, jantan 17 juta setengah, induk satunya induknya kepala merah itu 12 juta setengah, dengan tercovernya darah-darah yang harga standar, dan akhirnya jatuhnya induk itu kan nggak sampai harga 10 juta sama pejantannya. Jadi cara saya mengolah peternak seperti itu. Jadi kalau kita nanti beranak istilahnya tidak bagus, hitung-hitungan kita masuk. Seumpama kan kita root dari kambing sekian ini berapa ekor berarti Pak Gober? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, 9 sama pejantan. Iya. Jadi 9 sama pejantan dari 8 ekor induk. Ya, 8 ekor induk itu istilahnya kalau kita ngomong dari rutannya nggak sampai harga 10 juta. Tapi dengan ada kualitas induk di sini 2 ekor itu yang kualitasnya bagus. Jadi seperti itu teman-teman, saya ngolah untuk beternak supaya apa? Dari induk yang lainnya ini nanti, entah nanti juga ada yang keluar yang dari kelasnya standaran keluar bagus atau enggak.
Nah, jelas kan kita hitung-hitungannya di kos terendah masuk. Semua induk itu kita kos harga rata-rata 8 juta. Sekitar 8 juta lah nih rata-rata. 8 juta kalau kita beranak 2 seperti ini, seperti itu. Kita nanti lepas HP, kita nggak sah muluk-muluk. Kos kita harga 2 sampai 3 juta aja. Kalau berarti kalau sekali peranakan otomatis kos induk sudah kembali modal hampir 100%, sudah 70% sudah kembali. Jadi beranak lagi 1 kali sudah untung. Induk sudah aset kan gitu Pak Gubernur. Jadi dari situ istilahnya peternak, kalau kita istilahnya mengedukasi peternak seperti ini, peternak tidak akan merugi. Tapi kalau kita mengedukasi peternak itu dengan ingunan wedhus iki, sesuk cempene payu 15 juta. Tapi kenyataan di lapangan cempene metu kelas elek payu 2000. Lah, peternak mesti down kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau saya istilahnya untuk peternak pemula, kenapa istilahnya peternak pemula itu kalau kita memang punya ada modal sekian-sekian kita belinya banyak. Kalau kita belinya satu-satu juga nggak masalah. Tapi kalau banyak kita mesti ada hitungannya seperti ini, akhirnya jatuhnya kambing itu nggak mahal. Walaupun sing 3 itu mahal, tapi lek di barangnya iki dirut dadine nggak larang kan seperti itu teman-teman. Jadi kedepannya nanti, nah Jeb tak ndelok kandangmu calon iki kapan dadine Jeb. Nah di sini teman-teman, di sini Pak Guber istilahnya sudah menyediakan lahan untuk kandang. Kita calonnya kandangnya nggih kandang bakoh apa kandang sing standartan SNI Pak Guber? Ya, standar SNI aja. Enggak kandang bakoh iki. Kayaknya kandang bakoh toh. Bakoh kalau sudah punya master. Nah, itu kan nanti yang kepala merah sudah bisa buat maskot. Iya. Nah, jadi kalau di sini teman-teman kita membuat kandang itu bawahnya seperti ini. Jadi bawahnya seperti ini supaya apa? Nanti kandang yang di sini, kalau kandang itu kan kelihatan bersih, nggak berserakan kotoran kan gitu Pak Guber ya. Jadi di bawah ini adalah tempat kotoran. Untuk sirkulasinya amonia itu sudah masuk, itu ada kolong-kolong, lubang. Ini juga ada. Nah, itu nanti di belakang itu masih ada setan, itu untuk sirkulasi udara juga. Jadi kalau seperti ini otomatis dari ternak kita itu aman, sehat kan gitu Pak Ber ya. Jadi dari sirkulasi sana masuk, nah di sini itu kotoran nanti kita ambil sudah menjadi pupuk. Jadi kita nggak usah memfermentasi kan gitu. Jadi keuntungan kita memakai pola kandang seperti ini, sintelnya nanti kotorannya itu sudah hancur, tidak sah untuk memfermentasi. Tapi kalau kita kandangnya seperti yang itu ya kandang sementara itu ya, kandang sementara Pak Ber ya. Nah, untuk kandang seperti itu kalau kita kotorannya itu kita untuk pupuk harus difermentasi dulu, maksudnya masih utuh-utuh kan gitu. Jadi kalau seperti nanti kita itu ngambil kotorannya 1 tahun sekali. Jadi sudah ngarani jeleput Pak Ber ya. Nah ini terus berarti nanti ke depan kita akan rencana jenengan iki karo dorongan ya Pak Ber ya. Karo ngerokok aja. Karo ngerokokan tidak masalah. Nah, jadi ini kedepannya nanti kan rencana jenengan kan kita buat edukasi wisata sama kolam sama kambing Pak Guber kan gitu ya. Jadi ini kandang nanti khusus kandang kambing untuk kelas seni. Ya. Deretan sini. Deretan sini berarti ini besok ini dirubah yang selatan. Dirubah, luruskan ini. Kan diserasikan berarti. Iya, panggungnya rendah. Kita aduh sirkulasinya udara kurang bebas juga saya melihat itu kan juga ungkep lah. Ya, kita tapi sendiri nanti kalau pas masuk pembersihan itu panas ungkep gitu. Ya, memang kurang nyaman kambing. Memang itu kan masih kandang sementara Pak Guber ya. Jadi kedepannya memang Pak Guber sendiri pun memang nanti juga pure di kambing. Jadi ini nanti di letter U gini Pak Guber ya. Jadi ini letter U rencananya. Letter U sini khusus kandang yang kambing bagus-bagus maskot, terus yang sana nanti ada kambing perah. Ya, terus nanti sini tengah ada umbarannya. Nah, di sana ada gazebo. Mantap. Jadi seperti itu kita istilahnya masih jadi bank pakan dulu ya. Wes, nggak masalah itu. Ini bisa nanti kita istilahnya tata kembali kan bisa Pak Guber. Jadi penataan nanti yang lebih rapi lagi. Jadi memang ini masih istilahnya
tahapan rancangan untuk ke depan proses. Jadi semata-mata kita itu proses itu tidak langsung besar Pak Gubernur ya. Jadi kita juga bertahap. Nanti kalau sudah kambing beranak pinak, lah nanti dari hasil cempenya istilahnya buat istilahnya sing elek-elek ki didol tinggi terus nek kandang apa tinggi ngembangne kambing kan wis sudah modalnya enggak begitu banyak kan gitu. Tetap saya prosesnya harus begitu. Sakjane lek kuwi langsung ngebeki kandang jane ndek dhuwit jane iki tak sawang. Itu hitungan bisnis harus tetap ada. Oh iya, mantap mantap. Jadi kita juga harus punya hitung-hitungan yang real yang pasti kan gitu Pak Gubernur ya. Kita punya target pribadi. Harus yang bikinkan kandang itu dari kambing ya. Oh, mantap mantap mantap. Itu ya kita nanti pasti ya ada tambahan tambahan dari istilahnya modal pribadi. Semangat lah kita bangun malam, kasih dodotan, kasih makan, cek kambing itu biar ada semangat itu. Iya, mantap teman-teman. Jadi cita-citanya Pak Gubernur sendiri pun istilahnya kita membangun usaha di desa itu istilahnya kemarin juga istilahnya keluar dari zona nyaman. Nah sekarang mau membangun lagi sektor peternakan kambing PRA Kaligeseng yang istilahnya dari sini kita juga bisa amati semuanya itu kalau kita bisa kreatif, kita boleh kreatif, kita bisa mendapatkan istilahnya pundi-pundi rupiah dari turunannya kambing ras Kaligeseng. Jadi di sini kita tidak perlu istilahnya, walaupun nanti rencananya kambing untuk susun sendiri pun juga kambing Kaligeseng Pak Gubernur ya. Jadi kalau saya kemarin bicara sama Pak Gubernur memang lebih baik untuk kita arah ke susu itu kita beli kambing Kaligeseng juga, tapi yang kualitasnya nanti agak bagus kita kawinkan dengan pejantan bagus itu yang sudah bisa kita amati keluarnya cempe seperti itu. Nah nanti kalau kita kawinkan seperti itu susunya kita istilahnya jual di konsumen, cempe kita rawat pakai susu sapi pun masih bisa kan gitu Pak ya. Dari situ pun istilahnya kos untuk ngerawat cempe masih bisa kembali. Otomatis kan gitu Mas, ada nilai plusnya Mas. Ada nilai plus ekonomisnya. Tapi kalau kita istilahnya pelihara kambing selain di Kaligeseng, Mas, basic kita ini istilahnya di kambing Kaligeseng nanti juga ada kerepotan untuk pemasaran kan gitu Pak Gubernur ya. Betul. Jadi di sini wacana ke depan nanti istilahnya Pak Gubernur sendiri pun akan membangun sektor peternakan di sini dengan wacana edukasi. Jadi untuk teman-teman sendiri pun kalau nanti istilahnya ke Blitar istilahnya ke rumah saya, wah aku tak panas-panas gini penak kita karo kungkum banyu gini Pak Gubernur ndelok wedhus ya mantap iso nih kene ngombe susu. Jadi di sini pun istilahnya selalu pintu terbuka. Iya, jadi banyak teman banyak rezeki. Memang ini belum di floor Pak Gubernur ya. Jadi ini masih proses, jadi arep ngefloor nggih kanca-kanca sik. Iya. Betul. Jadi arep ngefloor nggih kanca-kanca cek urung piye ya, nek ngarane dhewe cek urung piye Pak Gubernur ya. Ya, kita proses dulu. Nanti kalau sudah istilahnya sudah jadi, sudah bagus. Nah, di sini kita istilahnya kayak kanca-kanca dhewe dolan ning Blitar ning kene jagong ngopi, ngrungokne ngoceh manuk penak ya. Bar adus seger, nyawang wedhus apik, anak pemasar nuku cempene ya oleh. Ngombe susune ya oleh. Siap gitu. Dari sinilah istilahnya kita itu membangun usaha sektor usaha di desa dengan basic usaha-usaha yang natural. Istilahnya malah sekarang malah digandrungi oleh pemuda sekarang kan gitu Pak Gubernur. Jadi salut sekarang pemuda tak lihat di YouTuber itu bukan orang tua-tua. Kalau dulu ibarat pelihara kambing identik dengan orang kerjaan sampingan bapak-bapak petani yang ya bermacul ke sawah. Sekarang wis milenial sudah. Saiki ngaret nggih CBR Pak Gubernur. Ngaret CBR. Lah ngono nek sing ngaret nggih brio barang malahan. Jadi memang kalau saya sendiri pun gimana sih kita itu di negara yang agraris yang notabene-nya itu kalau kita boleh ngomong di sektor pertanian dan peternakan itu yang paling menguntungkan sebetulnya. Cuman ya di sini kita harus kreatif sendiri kalau kita menjaga dari duburannya jelas kita juga abot kan. Tapi kalau kita mau kreatif sendiri, mencari solusi sendiri dengan istilahnya sekarang media sosial itu sudah banyak. Media sosial YouTube, Facebook, Twitter maupun TikTok kita bisa mengambil sedikit manfaat dari kita mempunyai aplikasi-aplikasi seperti itu dan internet yang sekarang sudah marak Pak Gubernur. Mbah kita dulu lur kita kan open-openono Rajakaya.
Ya, Raja Kaya termasuk sapi, kambing gitu. Nggih, nggih. Ya, Dadi lek ngomongane Raja Kaya iku piye ya? Ya Rajane raja kaya, ya ngayani. Ya ngayani, Ya. kalau ditekuni serius. Nah, dari pepatah Raja Kaya Pak Kuber, kalau saya ngamati sendiri pun juga ada falsafah lek ngomong saya. Raja Kaya. Lah, lek ngomongin jenengan tadi, kita memelihara kambing, ya toh. Mek gur serta merta diretne dibrukne. Iya. Iku enggak akan istilahnya bisa menghasil dadi raja. Dadi raja. Dadi Lah, raja. piye raja Iya. kuwi? Raja berarti kan kudu dinanak. Dinanak. Lah dinanak dhewe ya enggak ngarep-ngarep. Iya. Puryane kok raja. Tapi yang jelas awake dhewe ku ning nggih raja kuwi wis dinanak. Yang jelas raja kuwi ngerti dhewe. Wah, iki sing ngenak-ngenak aku sesuk tak enak-enak genten. Iya. Nah, dari situlah teman-teman. Kalau saya memikirkan istilahnya ngomongnya jabarne Raja Kaya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta memelihara Raja Kaya kambing ataupun sapi, ya. Cukup dipakani. Enggak cukup dipakani, direne dipakani enggak cukup. Jadi kita harus ada istilahnya satu chemistry-nya sambung rasa. Keduanya kita itu istilahnya harus tulus, kan gitu Pak Ber ya. Betul. Jadi kita tidak mengharapkan pengharapan yang lebih. Anak pun tak ajak total. Ya, jadi kalau cita-cita saya kalau bisa mengerjakan 3 orang, 4 orang, tetapi kita sendiri harus turun tangan. Pemula ini harus merasakan, yaitu melayani yang jadi rojo tadi kan. Kewan ini kita anggap raja yang memberi suatu saat kekayaan nambah pundi-pundi, kita harus melayani bagaimana. Ya, tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia, kan kita hanya mengamati perilakunya. Kalau kita apa-apa minta tolong orang, disuruh kasih makan, hanya warak, tetapi kita tidak mengerti karakternya, itu kita rugi. Ya, nikmatnya proses itu kalau kita ngasih makan. Masalahnya kuwi malah jenenge duduk raja ngono. Iya. Malah jenenge malah dadine kuwi nganu lek kula Pak Gober. Jenenge malah dadi tahanan. Piye mau dikurung kok. Nah iya toh, dikurung ning nggih kotak-kotak terus magur dipakani tok. Enggak ada istilahnya kita sambung rasane gak ono, berarti malah wedhus iki rumangsa ditawan kan gitu. Menelurkan anak bagus ya mungkin mikir-mikir. Tawang aku di Pulau Soro. Aku di Pulau Soro. Masa dipangani. Masa arep manane apik kan ngono Pak Ben. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kita tarik ulur istilahnya dari kita ngobrol-ngobrol sama Pak Gober. Kita istilahnya dapat menyimpulkan bahwa kita itu beternak itu tidak semata-mata hanya tujuannya untuk dipakani sesuk didol badi. Jadi kita harus sesuai dengan dia itu ngomongnya jenenge Jawa iku Raja Kaya, ya kudu dinaknak. Piye karepe. Nah terus ya prosesnya iku ya dinikmati juga. Nah seperti itu nanti yang jelas jalane ade iku ngundi raja, ngepi-ngepi raja, otomatis raja sesuk mesti ngewahi. Nyoh, tak wae. Nah, imbal baliknya seperti itu. Ya secara tidak langsung kan jenengan nyoh tak wae anak apik. Nah iki lek modal ya payu larang. Ya, dari situ teman-teman istilahnya sore hari ini kita datang di tempatnya Pak Gober nih, juga dari basicnya juga pemula, walaupun dulu pernah melihara kambing, sekarang terjun ke dunia etawa dan di kolam renang. Kita dapat mengambil dari sisi positifnya di sini, supaya apa, jenengan yang melihat atau menonton video ini bisa untuk diaplikasikan di usaha jenengan di rumah. Kemungkinan ada yang sama dengan jenengan kan gitu Pak Gober ya. Jadi pengalaman-pengalaman Pak Gober sendiri pun bisa diadopsi di jenengan. Jadi sebelum tak akhiri video kali ini, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen dan share, supaya apa, video-video seperti ini tetap bisa berlanjut dan tetap bisa memberikan manfaat, mengedukasi teman-teman semua, dan memberikan informasi tentang peternakan di bidang kambing ras kali geseng kan gitu Pak Gober ya. Etawa mantap. Etawa memang luar biasa, semuanya luar biasa Pak Gober. Yo kuwi yo wonge yo luar biasa, wedhuse yo luar biasa, tantangannya pun yo luar biasa. Makanya etawa luar biasa ya. Sampai di situ teman-teman, saya kira saya cukupi sekian saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Gober nggih. Atas waktunya. Rawuh Ibu. Sami-sami. Sukses selalu. Cempene gak digawa berarti ya.